Bacaan liturgi Sabtu 21 Juni 2025, Hari Biasa Pekan Biasa ke-11, Perayaan Wajib Santo Aloysius Gonzaga, Biarawan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah lah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya.
Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.